Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu dan Bapak, saudaraku, saudariku yang terkasih, hari ini kita bersama-sama memasuki hari Minggu biasa yang ke-21. Kita ingin berdoa agar kita menjadi pribadi yang boleh mengenal Yesus dengan benar dan tepat, serta mengimani Yesus sebagai Mesias, sebagai pengalaman iman Petrus yang hari ini kita dengarkan. Seraya kita ingin berdoa, yang pertama bersama keluarga Bapak Martinus Murtianto yang berdoa bagi Ibu Teresia Sri Sunarti 13 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Juga bersama Ibu Sisyokli yang berdoa bagi Saudari Teresia Lisawati yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Juga mohon diampuni segala dosanya serta berkat untuk seluruh keluarga. Juga bersama keluarga Bapak Yosef Titus Marianus yang mohon pengampunan dosa dan ketenangan arwah untuk Ibu Cecilia Kusmarinah dipanggil Tuhan 17 tahun yang lalu. Bersama keluarga Bapak Janjang yang ingin berdoa untuk Ibu Kristiana Hardiah HA yang setahun yang lalu menghadap Tuhan. Juga bersama keluarga Bapak Y.A.D. Susanto yang memohon kedamaian abadi untuk Bapak Yosef Adi Susanto yang dipanggil Tuhan setahun yang lalu. Bersama Andika dan Aprina yang mengucap syukur atas hari ulang tahun pernikahan yang ke-33 Ibu Susi dan Pak John. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat cinta, berkat dan kebahagiaan dalam hidup berkeluarga. Kita bawa permohonan-permohonan kita satukan dalam Ekaristi pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar karya penyelamatanmu dilanjutkan oleh para pengikutmu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Petrus sebagai wadas, tempat gerejamu Kau dirikan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang hidup, yang menyerahkan kekuasaan mengampuni kepada orang-orang pilihan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, Engkau menyatukan hati umat beriman dalam mengejar tujuan yang sama. Bantulah kami mencintai yang Engkau perintahkan
dan merindukan yang Engkau janjikan, agar di tengah hal-hal ihwal duniawi ini kami terarah kepadamu, sumber sukacita yang sejati, demi Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa bersama Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan dan kita renungkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberi dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina.
dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 Engkau adalah Petrus, dan di atas wadas ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi yang datang. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku,
dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara-saudari, inilah jawaban tegas dan yakin dari Petrus ketika Yesus bertanya kepada para murid, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Dan dengan yakin Petrus memberi jawaban tadi, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Petrus memberikan jawaban pribadinya, pengenalan akan Yesus dari hidupnya, dan dia dengan tegas dan yakin memberi jawaban itu, bukan menurut orang lain. Kalau tadi dalam bacaan Injil kan menurut ini Elia, menurut yang lain Yeremia, tetapi Petrus menjawab dari dalam hatinya, "Engkaulah Mesias." Kebersamaan dan perjumpaan dengan Yesus membuat Petrus mengenal Yesus dan mengimani Dia sebagai seorang Mesias. Dan jawaban itu adalah tepat dan benar. Karena setelah mendengar jawaban Petrus seperti itu, Yesus mengatakan, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Jawaban Petrus itu sama dengan apa yang dinyatakan Allah kepada manusia, siapa Yesus. Petrus yang seorang nelayan diberi rahmat. Dia dipakai oleh Allah untuk mewartakan siapa Yesus dan seberapa agung Yesus yang diutus Allah ke dunia itu. Petrus mengimani sungguh Yesus sebagai Mesias, sehingga tanpa takut, tanpa cemas, Petrus mengikuti Yesus dengan setia. Karena dia yakin Yesus sebagai Mesias, maka Petrus tidak pernah takut. Meski banyak halangan, banyak kesulitan yang dia hadapi, tetapi Petrus tetap tekun, setia menjadi murid Yesus. Dan kalau kita lanjutkan, karena ini Petrus adalah pelindung paroki kita, pasti kita pernah mendengar, pernah merenungkan siapa Petrus. Kalau kita coba melihat akhir hidup Petrus, kesetiaannya membuat Petrus mati seperti sang guru. Kalau Yesus meninggal karena disalibkan, Petrus pun mati disalibkan dengan kepala di bawah, karena dia tidak pantas menyamai gurunya. Kalau gurunya kan kepalanya di atas, kalau Petrus kepalanya di bawah, disalib dengan kepala di bawah. Petrus sanggup mengenal Yesus sebagai Mesias, dan itu tepat karena sejak awal
Petrus terbuka menanggapi panggilan Tuhan. Ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, maka Petrus dengan segera meninggalkan jalannya, meninggalkan orang tuanya, dan menjadi murid Yesus dengan setia. Inilah yang membuat Petrus sungguh mengenal Yesus sebagai Mesias. Kalau Petrus menemukan Yesus sebagai Mesias, lalu kita bertanya diri sekarang, kalau menurutku, kalau menurut Bapak Ibu, kalau menurut Anda sendiri, Yesus itu sebagai apa? Kalau saya boleh bercerita, ini pengalaman saya. Saya menemukan pengalaman pribadi Yesus itu sebagai pribadi yang selalu memberkati saya. Saya itu tertarik dengan kata memberkati. Memberkati itu memberikan kata-kata baik kepada saya. Itu kata memberkati, karena bene dicere itu memberkati, bene itu baik, dicere itu berkata-kata. Kalau Yesus memberkati saya, berarti Yesus itu mengatakan hal-hal yang baik kepada saya, dan membuat hidup saya itu, saya mengatakan uripku itu bejo, untung, selalu untung. Ya, kalau saya melihat perjalanan nilai saya, pendidikan saya, ranking saya itu, saya pernah punya rekor ranking 64 dari 84. Itu di kelas 1 SMP saya mendapatkan ranking 64 dan tidak pernah ranking 3 ke bawah, itu enggak pernah. 64 pernah, 40 pernah, 22 pernah, 20 pernah, dan sekali saya pernah ranking 5. Itu karena apa? Karena guru saya itu single, lalu dia punya pacar tetangga saya. Dia sering kirim surat lewat saya. Nah, tampaknya karena kebaikan hati si guru, saya diberi ranking 5. Lumayan, saya mengatakan. Saya pernah ranking 5 dari 40 orang. Nah, lumayan. Dari kemampuan yang minim. Tetapi saya selalu merasa diuntungkan. Sebagai pribadi yang kalau saya bandingkan dengan teman-teman saya, jauh kemampuan saya dibandingkan teman-teman saya. Tetapi saya tuh nekat. Ketika saya mau jadi romo, maka setiap hari saya berdoa, Tuhan, saya pengen jadi romo. Tuhan, saya pengen jadi romo. Setiap tahun saya tuh khawatir, kayak saya dikeluarkan dari Mertayudan. Saya tuh takut sekali saya dulu. Kalau akhir tahun saya lalu berdoanya semakin rajin. Tuhan, saya takut Tuhan. Dan rasanya sampai hari ini saya menjadi imamnya. Dan bagi saya inilah berkat. Tanpa berkat Tuhan, hidup saya tidak untung. Tetapi dengan berkatnya, saya itu merasa selalu bejo dan bejo. Sampai hari ini, banyak keuntungan yang saya temukan, saya peroleh, dan maka saya mengatakan Tuhan itu pemberi keuntungan bagi saya. Karena Dia memberkati saya dengan segala hal yang saya miliki, dengan segala hal yang saya punyai. Dan itulah pengalaman saya. Yesus bagi saya adalah pribadi yang memberkati, memberikan kata-kata baik selalu kepada saya. Engkau baik, engkau berlimpah rahmat, engkau diberi anugerah, dan itu selalu terngiang dalam pikiran saya dan dalam telinga saya. Maka mari kita temukan siapa Yesus bagi Bapak Ibu. Temukanlah secara pribadi dan imanilah itu untuk membuat Bapak Ibu setia sebagai pengikutnya. Dimuliakan nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita doakan doa umat. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, asal segala kekuasaan di surga dan di bumi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapa Suci Paus Fransiskus, ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, serta dalam tanggung jawab yang dipikul bersama dengan para uskup lainnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para uskup dan imam, ya Bapa, semoga para uskup dan imam memberi harapan dan semangat kepada umat Allah. Semoga mereka menjadi tangan terulur yang membangun kembali saudara-saudara yang telah jatuh dan tidak kuat untuk berjalan terus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan semoga gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh dedikasi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang berkuasa di dunia ini, para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para penguasa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka dan memerintah dengan kekerasan, melainkan menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak bersuara. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mempunyai wibawa atau pengaruh, para orang tua dan pendidik, dan para wartawan cetak, radio, dan TV. Ya Bapa, semoga mereka yang berwibawa dan berpengaruh menghargai martabat manusia dan menjunjung kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi Bapak Yosep Adi Susanto yang dipanggil setahun yang lalu. Kami juga berdoa bagi Ibu Kristiana Hardiah HA yang telah meninggal setahun yang lalu pula. Juga kami berdoa bagi Ibu Cecilia Kusmarinah yang telah Engkau panggil 17 tahun yang lalu, dan kami juga berdoa bagi Saudari Teresia Lisawati yang Kau panggil 40 hari yang lalu, serta kami mengenang dan mendoakan Ibu Teresia Sri Sunarti yang 13 tahun lalu Engkau panggil menghadap-Mu. Ya Bapa, kami bawa pribadi-pribadi ini dalam doa-doa kami, karena kami mengimani Engkau, Tuhan Sang Mesias, telah menyediakan tempat yang layak bagi ibu dan saudara-saudari kami ini, sehingga mereka kini hidup bahagia bersama para kudus. Kami berdoa pula bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Semoga Engkau menganugerahkan kekuatan iman, ketabahan, agar mereka setia tetap menjadi murid-Mu.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama Ibu Susi dan Pak John yang merayakan syukur atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-33. Semoga Engkau senantiasa memberikan rahmat cinta, berkat dan kebahagiaan dalam hidup berkeluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menghargai dan mencintai setiap orang sebagai sesama makhluk yang untuknya Yesus telah mengorbankan hidup. Semoga putra-Mu hidup lagi di tengah-tengah kami, sehingga kami saling membangun dengan iman dan keberanian, kepercayaan dan pengharapan, sebab Dialah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan ekaristi kita dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku, saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, Engkau berkenan membangun kami menjadi gereja-Mu yang bertahan dan berkembang di tengah aneka macam tantangan zaman, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita bersatu hati dalam doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sungguh merupakan kehormatan bahwa kami boleh mengucap syukur kepadamu, sekalipun Engkau tidak memerlukan pujian kami. Kami menyadari bahwa sembah bakti kami tidak menambah kemuliaan-Mu, namun sangat berguna bagi keselamatan kami, demi Kristus Tuhan kami. Maka pantaslah Tuhan kami itu dimuliakan dan diwartakan oleh segala ciptaan di surga dan di bumi, bersama para malaikat dan malaikat agung yang tak henti-hentinya bernyanyi.
surga dan bumi pun. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kristoforus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Teristimewa pribadi-pribadi yang kami kenang, kami ingat dan kami doakan hari ini. Mereka semua yang telah berbahagia bersama para kudus. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang kudus dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebagai Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku, saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang masuk ke perjamuan Tuhan. Semoga tubuh dan darahnya mengantar kita ke hidup yang kekal. Sakramen Ekaristi,
bersyukur kepada Tuhan atas kasih yang seagung ini. Bersiarlah umat beriman, merindukan perjamuan Tuhan, dipersatukan semua dalam kurban cinta maha mulia. Dengan menyelamu tubuh dan darahnya, hadirat Kristus menguatkan jiwa di dalam kebenaran.
Agustus 2020 pukul 5 sore. Pendaftaran melalui Satrio, nomor telepon Satrio bisa diminta pada ketua lingkungan atau stasi. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatian seluruh umat. Menambah pengumuman yang pertama, penerimaan sakramen baptis dan penerimaan umat Kristen menjadi orang Katolik yang sedianya malam Paskah yang lalu telah tertunda. Kami akan mengadakan upacara baptisan itu pada tanggal 30 Agustus jam 10 pagi. Maka saya mengajak para katekumen untuk mempersiapkan diri menerima sakramen baptis dan diterima dalam gereja Katolik. Lalu yang kedua, secara istimewa kepada anak-anakku calon penerima komuni pertama, kalian akan menerima sebenarnya pada bulan Juni, tetapi karena pandemik ini semuanya tertunda, maka kami para imam dan dewan pastoral paroki merencanakan kepada kalian semua untuk penerimaan komuni pertama akan dilaksanakan pada tanggal 27 September tahun ini pada jam 9 pagi. Sekali lagi, anak-anakku calon penerima komuni pertama, silahkan mempersiapkan diri. Tanggal 27 September nanti kalian akan menerima komuni untuk pertama kali bersama keluargamu, bapak dan ibu, sanak saudara. Silahkan mempersiapkan hati untuk menerima komuni pertama ini. Lalu yang ketiga, kepada seluruh umat yang di rumah ataupun yang di gereja, diumumkan bahwa mulai Senin pagi jam 5:30 misa harian akan dirayakan kembali. Senin besok jam 5:30 misa harian akan dirayakan kembali. Maka saya mengundang para devosan misa harian, silakan untuk menghadiri dengan memperhatikan protokol kesehatan. Datang dengan sehat, memakai masker, diukur suhunya, mencuci tangan, masuk dalam gereja dengan mengambil jarak, juga semuanya menjaga jarak supaya tidak bersentuhan, dan kita rayakan dengan khidmat Ekaristi harian itu. 3 pengumuman yang saya tambahkan, dan terima kasih atas kebersamaan kita sore hari ini kepada lingkungan Madalena yang bertugas. Pak Hari, terima kasih. Peserta hari ini lingkungan Kristiana bukan, lingkungan Marta bukan, lingkungan Marta Tata Laksana. Para suster sebagai prodiakon, anak kumis dinar, Yohanes terima kasih. Saya tidak ingat yang mana, tetapi terima kasih atas kebersamaan kita sore hari ini, dan mari kita tutup Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Minggu Biasa ke-21 sudah selesai. Mari kita pulang, kita diutus untuk mewartakan Tuhan dan menjadi murid-Nya yang senantiasa setia. Amin.
Tuhan.